Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan pelajaran IPS nih. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang bab 2 ya, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, sebelumnya kita perhatikan lagi nih peta konsep berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Juga kita telah membahas tentang mobilitas sosial secara keseluruhan. Nah, pada pertemuan hari ini, yang akan kita bahas yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Yaitu mengenai pertama, pengertian pluralitas dan penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, tentang menyikapi keberagaman budaya. Langsung saja kita akan bahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian dan penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian tahu nggak sih arti pluralitas? Apa bedanya pluralitas dengan multikultural? Ya, kita akan bahas ya satu persatu. Yang pertama, pengertian pluralitas. Secara harfiah, pluralitas berasal dari bahasa Latin, yaitu plus atau pluris, yang berarti lebih. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, pluralitas diartikan sebagai paham yang menunjukkan adanya kemajemukan. Nah, jadi kan masyarakat Indonesia ini dikenal dengan masyarakat yang pluralitas atau pluralistik. Nah, itu juga dikenal juga dengan sebagai masyarakat yang multikultural. Artinya sama ya. Jadi pluralitas dengan multikultural itu sama, artinya sama-sama menunjukkan kemajemukan, artinya masyarakat yang banyak atau majemuk. Nah, sedangkan dalam sosiologi, pluralitas mengacu kepada sebuah masyarakat, di mana berbagai kelompok sosial yang berada dalam posisinya masing-masing mempunyai pemikiran sendiri mengenai apa yang diinginkan secara sosial. Nah, sedangkan pengertian secara umum, pluralitas adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan nih dalam berbagai bidang. Di antaranya pertama, suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, dan situasi ekonomi atau berupa pekerjaan atau mata pencaharian. Nah, sekarang kita lihat nih, penyebab pluralitas masyarakat Indonesia apa sih? Penyebab masyarakat Indonesia itu banyak apa? Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang kedua, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, adanya perbedaan iklim dan struktur. Kita akan bahas satu persatu tentang penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, penyebab yang pertama yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi geografis merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Nah, karena adanya penyebab kondisi geografis ini menyebabkan pluralitas atau kemajemukan suku bangsa di Indonesia. Nah, menurut Hildred Gertz, bahwa adanya kurang lebih 300 suku bangsa di Indonesia. Nah, di mana masing-masing suku bangsa ini memiliki bahasa dan identitas kultur atau budaya yang berbeda-beda. Nah, ini juga ada nih pandangan Skinner. Menurut beliau, suku bangsa yang paling besar nih di Indonesia berturut-turut, yang pertama adalah Jawa, yang kedua adalah Sunda, dan yang ketiga adalah Madura. Selanjutnya diikuti oleh suku Bali, Batak, dan Sumbawa. Nah, jadi akibat penyebab dari kondisi geografis ini menyebabkan pluralitas suku bangsa ya. Nah, penyebab yang kedua, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Nah, kita tahu kan Indonesia itu terletak di antara dua samudra. Nah, hal ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan yang sangat memengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat. Nah, karena adanya Indonesia yang terletak di antara dua samudra ini menyebabkan adanya pluralitas agama atau kemajemukan agama.
Nah, pengaruh pertama kali di Indonesia itu agamanya yaitu pertama Hindu, yang kemudian disusul oleh Buddha dari India kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi. Nah, karena ada jalurnya perdagangan internasional ini mudah masuk nih agama-agama ke Indonesia. Nah, perbedaan iklim dan struktur. Yang ketiga, yaitu perbedaan iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di Indonesia telah mengakibatkan pluralitas secara regional. Artinya regional itu daerah ya, jadi suatu daerah itu iklimnya berbeda-beda dengan daerah yang satunya. Nah, perbedaan curah hujan, beda kan nih sama kesuburan tanahnya. Jadi perbedaan curah hujan dan kesuburan ini merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan yang berbeda, yaitu di Indonesia ada daerah pertanian basah dan ada daerah ladang. Nah, biasanya kalau daerah pertanian basah itu banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan di daerah ladang itu banyak dijumpai di luar Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia. Wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pluralitas dalam aspek agama. Yang kedua, pluralitas dalam aspek budaya. Yang ketiga, pluralitas dalam aspek ras atau fisik. Yang keempat, pluralitas dalam aspek suku bangsa. Dan yang kelima, tentang pluralitas dalam aspek mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, ini merupakan wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia. Artinya keberagaman nih pada masyarakat Indonesia apa aja. Nah, mencakup 5 ini ya, mencakup 5 aspek. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pluralitas dalam aspek agama. Nah, menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Nah, maksudnya apa sih? Hal-hal yang suci itu tentang peribadatan, tentang kepercayaan seseorang terhadap ritual atau yang biasa ritual-ritual agama itu lakukan. Nah, menurut Koncara Ningrat ini, komponen agama ada 5. Yang pertama adanya emosi keagamaan, yang kedua adanya sistem keyakinan, yang ketiga adanya sistem ritus dan upacara atau ritual nih, yang keempat peralatan ritus dalam upacara, dan yang kelima penganut agama atau umatnya. Nah, ini merupakan 5 komponen penting di dalam agama. Kalau misalnya tidak ada salah satunya, nah itu pasti tidak akan seimbang. Contohnya misalnya semuanya sudah lengkap tapi penganut agamanya atau umatnya nggak ada. Nah, lama-kelamaan kan berarti agama itu mulai punah atau tidak ada, karena ya gimana, penganut agamanya saja sudah tidak ada. Nah, selanjutnya pluralitas dalam aspek agama ini kita lihat ya, di Indonesia ada beragamnya. Ada 6, kalian sudah tahu nih. Yang pertama ada agama Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kalian sudah pelajarinya waktu itu kelas 7 ya. Kitab sucinya, terus tempat beribadahnya, hari besarnya. Nah, ini merupakan contoh dari pluralitas atau keberagaman atau juga kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat nih, dalam perkembangan dunia, agama itu sering dijadikan alasan terjadinya konflik atau kekerasan. Banyak peristiwa besar yang melibatkan agama sebagai sumber konflik. Apa sih maksudnya? Contohnya nih, misalnya seperti partai politik dan organisasi massa. Biasanya itu konflik akan muncul jika kepentingan kelompok-kelompok itu bergesekan. Nah, dalam hal ini bukan faktor agamanya yang menyebabkan konflik, tetapi sebenarnya itu yang menyebabkan konflik adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu terhadap agama tersebut yang menjadi penyebabnya. Jadi bukan penyebab agamanya nih, tetapi orangnya yang membuat kericuhan atau konflik, sehingga konflik itu antar kepentingan kelompok yang membawa agama dalam konflik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pluralitas dalam aspek budaya.
Yang pertama, pluralitas budaya di Indonesia adalah salah satu bentuk kekayaan bangsa yang terdiri atas budaya daerah dan kebudayaan nasional. Jadi kita tidak dapat pungkiri ya bahwa keberagaman Indonesia ini merupakan kekayaan Indonesia yang harus kita lestarikan. Nah, di sini setiap suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sekitar 250 bahasa loh yang digunakan sehari-harinya. Selain itu, kesenian yang ada di Indonesia juga bermacam jenisnya, seperti tarian daerah, lagu daerah, alat musik, seni pertunjukan, senjata daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Nah, kalian harus memahaminya nih antara daerah satu dengan daerah lainnya. Apa sih ciri khas dari daerah tersebut, tarian daerahnya, lagunya apa, senjatanya apa, alat musiknya apa. Nah, kalian harus memahaminya agar timbul rasa toleransi dan rasa memiliki satu sama lainnya. Nah, contohnya nih, pluralitas dalam aspek budaya ada rumah adat. Nah, contohnya nih Aceh. Di Aceh nama rumah adatnya rumah Aceh. Di Jambi rumah adatnya namanya rumah panggung. Di DKI rumah kebaya. Kalimantan Barat rumah panjang. Kalimantan Timur rumah Amin. Nah, kalian bisa lihat buku kalian halaman 93 ya. 93, 94, 95, 96. Di situ ada rumah adat, pakaian adat, dan senjata daerah. Kalian bisa lengkapnya lihat di buku paket kalian ya. Nah, selanjutnya ada pakaian adat nih. Contohnya pakaian adat Ule Balang ada di Nagara Aceh Darussalam. Pakaian Bilu ada di Gorontalo, pakaian NGB ada di Sulawesi Tengah, dan kebaya Labu ada di Kepulauan Riau. Nah, kalian bisa lihat juga buku kalian halaman 91 sampai 100 ya pokoknya. Lebih lengkapnya kalian pelajari sendiri di buku karena sudah lengkap semuanya. Di sini ada tarian daerah juga, tari Sudati dari Aceh dan tari Legong dari Bali. Selanjutnya ada kesenian daerah nih. Kesenian daerah juga termasuk aspek budaya ya. Contohnya ada kesenian ketoprak berasal dari Jawa Tengah. Ada wayang kulit juga nih dari Jawa Tengah. Nah, ini merupakan bentuk pluralitas dalam aspek budaya atau kemajumukan kesenian dalam aspek kebudayaan. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan bahas tentang pluralitas dalam aspek ras atau fisik. Nah, pluralitas dalam aspek ras atau fisik, itu pertama kita akan bahas kata rasnya nih. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Nah, kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Francois Bernier atau antropolog Prancis. Dia itu mengemukakan bahwa gagasan beliau itu tentang ras ini yaitu tentang pembedaan atau diferensiasi manusia berdasarkan ciri fisik biologis. Nih, jadi kalian jangan bingung ya antara ras dengan suku bangsa. Kalau ras itu lebih ke itu berdasarkan ciri fisik biologisnya. Nah, seperti ini ciri utama pembeda ras. Pertama, ciri alamiahnya nih yaitu seperti rambut, warna rambut, warna kulit, iris mata, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk kepala, muka, dan ukuran tinggi badan. Jadi kalau ras itu identik dengan ciri fisik biologis. Jangan sampai tertukar dengan suku bangsa. Kalau suku bangsa itu lebih suku bangsa itu antar daerah satunya dengan daerah lainnya. Kalau ras ini lebih ke ciri fisiknya. Nah, selanjutnya pluralitas dalam aspek ras atau fisik. Nih, adanya keberagaman nih. Adanya keberagaman berdasarkan ras ini bisa menimbulkan munculnya permasalahan tentang ras, yaitu adanya prasangka ras yang merupakan salah satu bagiannya yaitu dari etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Nah, etnosentrisme adalah sifat yang menganggap bahwa cara hidup golongannya itu atau budaya atau rasnya itu lebih baik, sedangkan cara hidup golongan orang lain dianggap tidak baik dan kadang disertai dengan perasaan menentang golongan lain. Jadi etnosentrisme ini pandangan yang tidak baik ya, artinya menganggap bahwa budaya rasnya ini lebih baik nih daripada budaya orang lain. Nah, itu
harus kita hindari, karena kalau misal kita mempunyai etnosentrisme itu akan menimbulkan konflik antar ras. Nah, contohnya nih ada nih contoh konflik ras, yaitu politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, kenapa? Nah, pada zaman itu terjadi perbudakan di Eropa dan Afrika, yaitu perbedaan masyarakatnya itu didasarkan pada warna kulit. Kulit putih di sana dianggap ras yang lebih unggul dibandingkan dengan ras kulit hitam. Nah, perbedaan warna kulit ini juga bisa berdampak pada aspek lainnya, seperti di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, jadi di perbedaan waktu itu di Afrika itu, dia itu menganggap antara golongan putih dengan golongan hitam nih. Golongan putih itu dianggap lebih tinggi dibanding golongan orang berkulit hitam. Nah, selanjutnya yang keempat, pluralitas dalam aspek suku bangsa. Nah, menurut Koncharaningrat menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena berkesinambungan dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki kepemimpinan sendiri. Nah, kebudayaan atau suku budayaan setiap kelompok etnik sifatnya itu tidak tetap. Nah, selalu berubah dikarenakan itu adanya asimilasi, adanya amalgamasi dan akulturasi. Apa sih maksud ketiga pengertian itu tuh? Asimilasi, amalgamasi, dan akulturasi. Nah, kita akan bahasnya. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran antara dua kebudayaan yang berbeda sehingga melahirkan budaya baru. Nah, pada asimilasi ini tetapi kebudayaan lamanya itu tetap ada ya. Jadi ada dua kebudayaan menjadi satu, tapi kebudayaan lamanya tetap ada walaupun ada kebudayaan baru. Nah, sedangkan amalgamasi adalah pembauran dua ras manusia sehingga menghasilkan satu rumpun. Nah, ini hampir sama ya. Nah, akulturasi, pembauran dua kebudayaan yang berbeda sehingga melahirkan kebudayaan baru dan bisa menyebabkan kebudayaan sebelumnya di masyarakat menjadi punah. Nah, bedanya asimilasi dengan akulturasi, dia tuh sama, melahirkan budaya baru. Tapi kalau asimilasi, dia tidak meninggalkan budaya lama. Tapi kalau akulturasi, dia kebudayaan lamanya itu menjadi punah atau hilang. Jadi cuma ada kebudayaan baru doang nih. Kayak gitu ya membedakannya. Nah, sedangkan amalgamasi itu dia itu mempunyai kemungkinan sama ya dengan akulturasi, yaitu kebudayaan lamanya hampir punah. Yang kelima, pluralitas dalam aspek pekerjaan. Nah, pluralitas dalam aspek pekerjaan ini, pengaruh keberagaman jenis pekerjaan itu ada 4. Yang pertama, perbedaan besarnya pendapatan. Nah, ini bisa nih, perbedaan besarnya pendapat itu pengaruhnya kenapa? Nah, karena misalnya nih, seorang petani kecil tentu memiliki penghasilan yang berbeda karyawan yang berposisi sebagai manajer dong. Nah, tentunya penghasilan karyawan ini sebagai manajer jauh lebih besar daripada petani. Yang kedua, misalnya perbedaan tingkat kesejahteraan. Nah, tingkat kesejahteraan itu seperti misalnya seorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan pendapatan yang dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, tentu akan memiliki hidup yang lebih sejahtera dibanding kan seorang yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, perbedaan tingkat pendidikan. Nah, ini juga terpengaruh ya. Seperti seseorang nih bekerja sebagai buruh tani. Nah, itu kan dia hanya mampu misalnya menyekolahkan anaknya seperti di SMP, SMA. Nah, sedangkan orang yang sudah mapan atau sudah memiliki pendidikan yang tinggi sebagai penguasa atau pengusaha. Nah, itu dia itu bisa mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang S1, S2 ataupun S3. Nah, ini perbedaan tingkat pendidikan itu berpengaruh pada keberagaman di aspek pekerjaan atau pencaharian. Nah, yang keempat, perbedaan status sosial. Nah, status sosial ini seperti contohnya pekerjaan dengan hasil pendapatan yang cukup besar akan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi nih daripada seorang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tidak begitu besar. Nah, pandangan manusia terhadap orang yang sukses
pasti kan lebih dihormati kan dibanding orang yang hanya misalnya pekerjaannya pemulung. Nah itu beda kan status sosialnya, beda antara penghormatan orang lain kepada dirinya. Nah di sini juga seorang yang memilih pekerjaan mapan dengan pendapatan yang tinggi akan mengangkat tingkat perekonomian dong secara tidak langsung ya. Nah selain itu juga dengan adanya perbedaan status sosial ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kenapa? Karena kesejahteraan yang tidak merata itu bisa menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya ada seseorang yang sangat butuh pekerjaan, tapi nggak ada, ditolak di mana-mana nih, apalagi lagi pandemi kayak gini, di PHK kan. Nah itu bisa menimbulkan kriminalitas atau kecemburuan sosial antara masyarakat yang satu yang kurang mapan itu dengan masyarakat yang lainnya yang mempunyai pendapatan yang cukup besar lah contohnya. Nah kita perlu nih menyikapi keberagaman budaya. Maksudnya kayak gimana? Kita harus tahu nih manfaat dari keberagaman budaya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air. Nah dari adanya keberagaman ini harusnya masyarakat Indonesia itu harus lebih mencintai rasa cinta tanah air atau menjaga keberagaman budaya agar tidak punah. Jangan sampai dengan keberagaman tersebut kita malah menimbulkan konflik dan lebih mengunggulkan budaya sendiri dibanding budaya yang lain. Nah kita jangan sampai kayak gitu, karena satu bangsa satu bahasa. Nah itu merupakan keberagaman budaya atau kekayaan bangsa Indonesia. Menjadi modal dalam mengembangkan kebudayaan nasional, menjadi daya tarik bagi bangsa asing. Nah bisa tuh dengan keindahan Indonesia dari segi alam, kondisi geografisnya, dari segi ritualnya, dari segi keberagamannya itu bisa menjadikan daya tarik bagi bangsa Indonesia. Misalnya kayak di Bali nih, Bali selain pemandangan alamnya indah itu ada ritual-ritualnya. Nah itu bisa dilihat sebagai daya tarik bagi bangsa asing. Terus mendorong berkembangnya sikap toleransi di tengah masyarakat. Nah jadi dengan adanya keberagaman ini kita harus saling menghargai, jangan sampai keberagaman ini menjadi konflik di tengah masyarakat tersebut. Nah, menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Nah, itu contohnya dengan adanya daya tarik bagi bangsa asing kan berarti kan adanya sektor pariwisata ya. Itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya cara menyikapinya nih, tidak memandang rendah suku dan budaya lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi, menerima keberagaman suku sebagai kekayaan bangsa Indonesia, dan lebih mengutamakan kepentingan bangsanya nih dibanding kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, saling menghargai kebudayaan satu dengan kebudayaan lain. Ingat ya, jadi keberagaman ini merupakan suatu kekayaan yang harus kita lestarikan. Jadi jangan sampai keberagaman ini menimbulkan konflik. Harusnya kita harus menimbulkan rasa integrasi atau persatuan antara satu dengan lainnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian kita pembahasan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.